Seperti yang kita ketahui, dunia hubungan internasional senantiasa terus dinamis, didukung dengan pergerakan globalisasi yang sejalan dengan cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi yang membuat hubungan internasional dan berbagai interaksi di dalamnya menjadi lebih luas dan lebih kompleks. Hal tersebut juga membuat isu-isu yang ada dalam hubungan internasional kini bertambah luas dan bertambah banyak, berawal dari yang high politics maupun yang low politics, yang dimana isu-isu tersebut menjadi sebuah masalah yang harus diselesaikan bagi aktor-aktor yang ada dalam hubungan internasional. Isu-isu tersebut menjadi masalah, tidak terlepas dari ancaman-ancaman yang kini hadir mengganggu stabilitas keamanan baik dalam skala domestik, regional, internasional, maupun dalam skala global. Ancaman-ancaman yang ada lebih beragam, yang dulu hanya di ruang lingkup tradisional, sekarang menjadi maraknya ancaman yang non-tradisional pula. Sehingga berbagai isu keamanan pula kini kian beragam, seiring berkembangnya ancaman yang menjadi kontradiksi dari suatu keamanan. Isu keamanan yang dulunya hanya di ruang lingkup militer dan pertahanan, kini mengembang menjadi beberapa isu keamanan lain seperti ekonomi, lingkungan, politik, energi, bahkan isu keamanan yang akan kami bahas hari ini, yaitu keamanan yang telah memasuki ranah dunia maya atau keamanan cyber. Keamanan cyber menjadi suatu isu keamanan di mana hal tersebut tidak terlepas dari semakin canggih dan maraknya peralatan dan teknologi untuk mengakses dunia maya. Bahkan, dewasa ini, semua orang mampu mengakses dunia maya yang tak terbatas, yang bahkan melewati negara dan meruntuhkan batas yurisdiksi negara. Hal tersebut menjadikan tingkat kejahatan yang menjadi ancaman makin besar, yang dapat mengganggu keamanan di dunia maya. Keamanan cyber kemudian menjadi fokus yang cukup diutamakan oleh beberapa aktor dalam hubungan internasional, khususnya negara, menjaga data-data negara, informasi, dan melindungi dari berbagai ancaman yang mungkin dapat mengganggu, menghilangkan, bahkan memindahkan data-data negara tersebut secara ilegal. Ancaman seperti itu dapat berasal dari dalam dan luar negeri, dan bahkan aktor yang melakukannya bisa siapa saja, baik itu agen, sebuah negara, sebuah kelompok, atau tidak menutup kemungkinan individu yang mumpuni dapat melakukan peretasan terhadap dunia maya. Sebagai contoh, kasus pencurian data cetak biru pesawat tempur F-35 milik Amerika Serikat yang disinyalir pelakunya adalah China. Kasus ini menggemparkan dunia, khususnya bagi isu keamanan dalam bidang cyber. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan tadi, kami tertarik untuk membahas studi kasus yang memiliki tema keamanan cyber, yang berjudul Cyber Security China Stole United States F-35 Blueprint. Dalam kasus ini, kelompok kami menggunakan dua konsep, yaitu konsep keamanan dan konsep keamanan cyber. Keamanan merupakan kondisi terbebas dari segala macam bentuk ancaman yang menimbulkan keresahan. Nah, keamanan ini sendiri bisa didefinisikan berdasarkan aktor yang berperan itu sendiri. Aktor itu sendiri bisa berupa individu, kelompok masyarakat, maupun negara. Kemudian perkembangan dari ancaman itu yang awal mulanya hanya ancaman tradisional, yang ancaman itu berupa ancaman militer, kemudian menjadi lebih kompleks menjadi ancaman non-tradisional yang isinya itu lebih luas, meliputi ancaman keamanan lingkungan, keamanan ekonomi, keamanan cyber, keamanan energi, dan bisa berupa juga keamanan pangan. Lalu konsep keamanan cyber itu menurut ISO 27032 sebagai pengamanan aspek-aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan informasi di ranah internet. Nah, karena ancaman dari cyber ini sudah melanggar batas-batas negara sehingga mengancam secara internasional. Nah, kemudian cyber security ini memiliki tujuan untuk melindungi sistem operasi komputer atau integrasi data yang mana di dalamnya terdapat aksi-aksi kejahatan. Aksi-aksi kejahatan itu bisa berupa penyusup masuk ke dalam sistem komputer kita sehingga kita tidak dapat mengakses sistem komputer tersebut, atau secara singkat bisa kita sebut dengan hack. Lalu, kelompok kami menggunakan teori realis untuk memandang kasus ini, yang mana realis berpendapat bahwa negara merupakan satu-satunya aktor yang memiliki otoritas.
politik internasional itu bersifat anarki. Anarki ini menyebabkan terjadinya security dilemma. Security dilemma ini membuat negara-negara melakukan self-help. Self-help ini dilakukan negara untuk meningkatkan kapabilitas power negaranya. Nah, power ini diartikan sebagai keamanan dan kekuasaan. Ketika negara telah melakukan meningkatkan powernya dengan tujuan untuk hegemon di perpolitikan internasional. Oke, baik, selanjutnya mengenai study case cyber security. Perkembangan pada bidang TIK yang sangat pesat pada saat ini dimanfaatkan Cina untuk meningkatkan kepentingan nasionalnya dalam bidang cyberspace. Adanya peningkatan tersebut membuat Cina memiliki kemampuan untuk melakukan cyber attack pada jaringan informasi global. Dalam menghadapi cyber war dan cyber attack, Cina melakukan pembangunan cyber security nasional yang dilakukan pemerintah Cina dengan mengeluarkan biaya anggaran sebesar puluhan juta yuan untuk membentuk The Specialist Internet Squad untuk memperkerjakan kisaran 30 tim yang dibentuk dalam mengedepankan keamanan teknologinya sebagai bentuk dan upaya yang dilakukan dalam menghadapi cyber war dan cyber attack. Kemampuan teknologi Cina dapat dikatakan sangat mumpuni, sehingga di era digital global saat ini memberikan kesempatan untuk melaksanakan serangan digital dengan kemampuan teknologi yang dimilikinya. Kemampuan cyber Cina dapat dilihat dari pembangunan cyber teknologinya secara nasional, yaitu ada ASAT, PLA, Unit 61398, selanjutnya ada Online Blue Army, dan CNO. China Anti-Satellite Technology atau ASAT adalah teknologi yang digunakan sebagai counter space, digunakan untuk mencegah kemampuan lawan dalam penggunaan satelit dalam berkomunikasi yang berfungsi untuk melakukan command and control pada lalu lintas jaringan ICT yang mengatur semua kegiatan dalam pemerintah, baik sektor sipil dan sektor militer, melalui jaringan yang terhubung langsung dari satelit. Lalu pada sektor militer, satelit digunakan untuk komunikasi, pengintaian, peringatan dalam peluncuran senjata, terutama rudal balistik, pengumpulan data cuaca, dan arm counter verification. Selain itu, ASAT merupakan senjata antariksa yang digunakan dan memiliki kapabilitas untuk menghancurkan atau mengganggu satelit lain, serta dapat menghambat kemampuan sebuah negara untuk mendapatkan informasi rahasia atau dapat menyerang langsung satelit yang berada di orbit. Teknologi ASAT dapat dimanfaatkan sebagai persenjataan, dapat menghancurkan satelit ataupun persenjataan musuh yang menjadi ancaman bagi keamanan negara. Selanjutnya, kemampuan pengembangan cyber security Cina dengan melalui PLA telah mengembangkan unit tentara cyber untuk mengatasi permasalahan cyber security yang dinamakan dengan Online Blue Army dan berpusat di wilayah militer Guangzhou, Cina Selatan. Cyber Blue Team merupakan kelompok hacker elit dari PLA sebagai defensif dan ofensif. Online Blue Army dikembangkan sebagai keamanan infrastruktur internet nasional, terutama dalam melindungi jaringan militer. Pendirian Online Blue Army disiapkan dalam menghadapi ancaman cyber attack, khususnya saat terjadinya cyber war. Kemampuan cyber PLA dan Online Blue Army merupakan teknologi yang digunakan dalam melancarkan serangan cyber operation pada jaringan cyberspace yang dapat memberikan ancaman kepada keamanan nasional cyber Amerika Serikat. Setelah itu, China juga memodifikasi pengembangan tersebut dan meluncurkan
produk yang kemudian didaftarkan hak patennya. Pesawat Y-20 milik Xi'an Aircraft Corporation yang diproduksi oleh China dilihat sangat mirip dengan pesawat di kelasnya seperti yang dimiliki Amerika Serikat, yaitu pesawat C-17. Salah satu cyber threats yang dilakukan Tiongkok dalam bidang militer adalah mencuri data cetak biru dari pesawat F-35, dan hal ini dirasa bukan satu-satunya data rahasia Pentagon yang diduga dicuri oleh China. Masuk ke bagian analisis, yang pertama mengenai perkembangan teknologi Cina. Perkembangan Cina dalam dunia internasional memang cukup mencengangkan, terlebih setelah diberlakukannya kebijakan open door policy. Tidak terkecuali dalam bidang teknologi, data statistik menunjukkan bahwa sejak semester kedua pada tahun 2000-an, Cina telah berada di peringkat kedua setelah Amerika Serikat dalam sektor research and development. Sejalan dengan pendapat realisme yang mengatakan bahwa negara-negara cenderung meningkatkan kapabilitas negaranya demi menyelamatkan diri dari kondisi anarki, Cina meningkatkan teknologinya untuk meningkatkan kapabilitas negaranya. Dengan pendapat realisme yang mengatakan bahwa negara-negara cenderung meningkatkan kapabilitas negaranya untuk menyelamatkan diri dari kondisi anarki, Cina meningkatkan cyber security-nya untuk meningkatkan kapabilitas negaranya. Karena dengan meningkatkan kapabilitas ini, Cina kemudian mendapatkan bargaining power di dunia internasional. Poin analisis kedua yaitu mengenai perkembangan cyber security di Cina. Cina merupakan salah satu negara yang dikenal dengan budaya meratas informasi, di mana pengumpulan data berharga dari negara-negara lain merupakan pengaruh Cina di internet sendiri secara global sangat rendah. Hanya sekitar 1,7% dari 1.900 yang berbahasa Mandarin dan dipelopori oleh kelompok bernama Green Army. Aktivitas pertasan ini didukung secara serius oleh Cina dengan merekrut para mahasiswa yang handal untuk bekerja dengan pemerintah, dan juga Cina menerapkan sistem proteksi cyber yang dikenal dengan Sementara situs web yang menggunakan bahasa Inggris berjumlah sekitar 53,9% dari total seluruh web yang ada. Namun perhatian secara resmi baru muncul sekitar pada tahun 2013-an di Cina, di mana Cina memperhatikan mengenai cyber warfare-nya lewat studi oleh Academy of Military Science dalam The Science of Military Strategy. Sejalan dengan realisme yang mengatakan bahwa negara akan mengejar kekuasaan untuk meningkatkan powernya, Cina meningkatkan cyber security-nya demi terciptanya keamanan di negaranya. Peningkatan cyber security oleh Cina ini dilakukan untuk menjaga kestabilitasan Cina, yaitu untuk hubungan internasional dengan negara dan aktor lain, dan juga untuk masyarakat yaitu mengenai Cina versus Amerika Serikat. Perkembangan Cina yang diperkirakan dapat melampaui kemampuan Amerika Serikat di berbagai bidang menjadi kekhawatiran Amerika Serikat dalam menjaga keamanan nasionalnya, terutama dengan meningkatnya kekuatan militer Cina. Pengeluaran Cina untuk sektor militer sendiri diperkirakan berdasarkan Stockholm International Peace Research Institute, yaitu sebesar 1,7 triliun yuan atau sekitar 1,9% dari GDP Cina. Jika dikonversi ke dolar Amerika Serikat dan dibandingkan, Cina memiliki total pengeluaran pada sektor militer sekitar 228 miliar US dollar, sedangkan pengeluaran untuk sektor militer Amerika Serikat totalnya adalah 649 miliar US dollar atau 3,2 dari GDP Amerika Serikat. Pencurian data ini terjadi dianggap karena keadaan anarki dan juga rasa saling tidak percaya. Dengan meningkatnya cyber security Cina, Amerika Serikat, dan juga negara-negara lain turut meningkatkan cyber security-nya. Pencurian data ini terjadi dianggap karena keadaan anarki dan juga rasa saling tidak percaya. Dengan meningkatnya cyber security Cina, Amerika Serikat, dan negara-negara lain pun turut meningkatkan cyber security-nya. Dan di mana hal ini menyebabkan security dilemma. Kita akan membahas tentang mengapa isu ini bisa menjadi isu keamanan global. Nah, pertama yaitu adanya perkembangan konsep cyber security dan konsep-konsep lainnya seperti cyber crime atau cyber warfare dan sebagainya telah mengubah dimensi ancaman suatu negara saat ini menjadi lebih luas sehingga definisi ancamannya pun berubah. Jika pada saat perang dunia atau misalnya perang dingin gitu ya,
definisi ancaman itu kan bergantung kepada kekuatan militer yang berdasarkan kayak kekuatan artileri dan infanterinya saja gitu. Tapi sedangkan pada saat ini teknologi informasi dan komunikasi udah menjadi tolak ukur baru gitu untuk mengukur kekuatan militer suatu negara yang pada akhirnya erat kaitannya dengan keamanan nasional. Nah, terus selanjutnya yaitu karena teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi definisi ancaman yang baru bagi negara, sehingga otomatis definisi keamanannya pun juga menjadi lebih luas lagi. Nah, karena definisi keamanannya ini menjadi lebih luas, otomatis negara-negara juga berlomba-lomba untuk meningkatkan cyber security yang mereka miliki. Khususnya dengan studi kasus yang kita ambil antara China dan AS menyebabkan kekhawatiran bagi negara-negara lain. Terutama yang menjalin hubungan antara China atau AS gitu ya, atau misalnya kedua-duanya, mereka yang nggak ikut dengan persaingan mereka tuh tiba-tiba kayak terpaksa mau nggak mau harus ikut ke dalam persaingan mereka, entah karena hubungannya atau mungkin hanya karena persaingan mereka tuh berdampak juga gitu kepada negara mereka, baik sekarang atau di masa yang akan datang. Nah, terus yang ketiga yaitu cyber warfare menjadi strategi baru dalam ruang lingkup militer di era informasi saat ini. Nah, sama halnya dengan yang dijelaskan di studi kasus bahwa Cina mengetahui blueprint F-35 dari AS. Nah, terus setelah mereka mengetahui, otomatis Cina bisa menciptakan pesawat yang lebih mutakhir yang bisa mengalahkan pesawat dari AS itu sendiri. Atau setidaknya kalau misalnya nggak bisa mengalahkannya, setidaknya menyeimbanginya. Nah, otomatis kan kalau misalnya seperti itu, keamanan nasional Amerika Serikat jadi menurun kan, jadi terancam. Nah, makanya di situ jadi definisi baru juga untuk keamanan nasional di cyber security itu sendiri. Nah, terus yang terakhir itu karena itulah pada akhirnya cyber security menjadi sangat penting agar tidak bocor informasi dan data demi mempertahankan national power. Ya seperti yang di kasus tadi gitu. Kalau misalnya data dan informasi tentang keamanan negara bocor ke negara lain gitu, itu malah berpotensi untuk menurunkan keamanan nasional negara. Dan pada kenyataannya cyber threat pada sebuah negara dapat berimbas kepada sektor domestik maupun internasional. Jika dalam ruang lingkup internasional ya sama ya seperti yang dijelaskan di studi kasus antara China dan AS. Tapi kalau misalnya dalam ruang lingkup domestik di dalam negara internal itu lebih sering dilakukan oleh aktor non-state. Sama kayak kasus yang sekarang lagi booming-boomingnya tentang kalau Zoom itu ternyata tidak aman gitu, dimana katanya akun privasinya tuh ternyata dijual-jualin, sedangkan Zoom sendiri gitu sering dipakai untuk meeting-meeting pejabat lah atau pengusaha gitu, dan bahkan webinar-webinar pun sering menggunakan Zoom. Nah, pada akhirnya datanya pun tidak terjaga dengan baik dan kita nggak tahu datanya tuh dijual ke siapa dan kemana dan digunakan untuk apa gitu. Nah, makanya di sini cyber security itu jadi penting. Nah, kalau realisme menekankan bahwa negara cenderung meningkatkan national power yang dimilikinya untuk survive di dunia yang bersifat anarki ini. Maka cyber security telah menjadi tolak ukur baru dalam mengukur national power. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai strategi meningkatkan kekuatan militer negara tentu akan menjadi cara baru negara untuk berlomba-lomba meningkatkan persenjataan mereka melalui informasi dan teknologi itu sendiri. Pada akhirnya, melihat perkembangan teknologi yang memperluas definisi ancaman dan keamanan, cyber security sudah seharusnya menjadi perhatian baru dalam suatu negara untuk meningkatkan keamanan nasional mereka, agar data-data dan informasi yang mereka miliki tidak bocor ke pihak lain. Solusi yang diambil oleh Amerika Serikat yaitu menjalin kerjasama dengan China, karena menurut Amerika Serikat, keamanan cyber China yang meningkat merupakan ancaman, sehingga dengan dijalinnya kerjasama, maka keamanan Amerika Serikat dapat dijaga oleh kerjasama tersebut. Namun, tidak ada jaminan dalam kerjasama, suatu negara akan terus mematuhi kerjasama tersebut karena situasi anarki yang ada dalam sistem perpolitikan dunia.
negara-negara akan terus cenderung curiga terhadap apa yang dilakukan oleh negara lain, sehingga kerjasama akan sulit dilakukan. Karena negara-negara menganggap bahwa kerjasama tidak akan menghasilkan keuntungan yang sama. Oleh karena itu, solusi yang ditekankan oleh kelompok kami seperti yang dikatakan realisme, di mana realisme menekankan bahwa untuk mencapai perdamaian, maka negara-negara harus meningkatkan powernya. Karena power yang besar jika dimiliki oleh suatu negara akan menimbulkan deterrent effect terhadap negara-negara lain. Oleh karena itu, semua negara perlu meningkatkan kapabilitas keamanan cybernya dengan meningkatkan teknologi dan ilmu pengetahuan guna menjadikan negara tersebut memiliki kapabilitas power yang mumpuni untuk menjadikan negara lain takut akan negaranya. Negara-negara dengan keamanan cyber yang kuat, maka tidak akan terjadi kasus-kasus atau ancaman-ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di bidang cyber.